Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ba'athallahu rahmatan lil alamin, hadiyatan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnih, sirajan wahhaja wa qamaran munira, fahadallahu bihil ummah wa kashafa bihi anhal ghummah wa balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah, fajazallahu anna khaira ma jaza nabina min anbiya'i. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para peserta kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, marilah kita tingkatkan keimanan kita dengan ketakwaan, dalam arti marilah kita senantiasa berusaha sekuat mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Artinya kita harus menjaga sikap kita dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik di depan publik ataupun dalam keadaan sendiri. Ketika kita mampu menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru itu namanya kita bisa bertakwa. Karena di zaman akhir ini kadang orang bertakwa ketika diekspos saja, ketika di depan publik saja. Sementara Nabi berpesan, hendaknya kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada momen Ramadan ini tentu sangatlah penting bagi kita sebagai umat Islam untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan pada kita, karena bulan Ramadan dibuka segala rahmat, keberkahan, ampunan, dan dilipat gandakannya beberapa pahala. Sekecil apapun kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Peserta kuliah subuh yang dimuliakan Allah, untuk kesempatan pada kali ini mari kita mengisi acara ini dengan tema masih mengenai sekitar puasa. Kemarin dijelaskan beberapa macam puasa. Masih pada ingat gak? Ya, coba puasa apa saja? Puasa wajib, terus, coba puasa wajib apa saja? Ya, puasa bulan Ramadan, terus puasa qadha, terus puasa apa lagi? Nazar. Tuh, itu yang
puasa wajib. Kalau puasa yang sunnah seperti puasa Senin Kamis, hari Arafah, 9 Dzulhijjah, atau puasa hari Asyura, 10 Muharram, dan awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, itu termasuk puasa-puasa sunnah, dan masih banyak lagi puasa-puasa sunnah. Dan yang ketiga yaitu puasa yang sifatnya makruh, tidak disukai. Apa contohnya puasa yang makruh? Puasa yang dikhususkan pada suatu hari Jumat, Sabtu, atau Ahad tanpa ada sebab yang lain, itu dimakruhkan. Misalkan ada seorang puasa Sabtu tanpa disertai puasa hari lainnya, itu sangat dimakruhkan. Dan yang terakhir yaitu puasa yang diharamkan, yaitu puasa pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian hari tasyrik, dan ada lagi tambahan yaitu puasa pada hari syak. Hari syak itu hari tanggal akhir bulan Sya'ban, itu termasuk hari syak. Artinya ketika pada tanggal 29 bulan Sya'ban, kemudian belum ada kepastian tentang hilal satu Ramadan, maka puasa di hari tersebut itu hukumnya haram, karena ada keraguan apakah hari tersebut sudah masuk Ramadan atau belum. Peserta kuliah subuh yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita mempelajari tentang syarat wajib berpuasa. Artinya orang yang wajib berpuasa itu syaratnya apa saja, dimana ketika seseorang telah memenuhi syarat tersebut, maka wajib baginya untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Bila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka seseorang tersebut tidak wajib menjalankan puasa Ramadan. Syarat yang pertama, seorang yang diwajibkan berpuasa yang pertama adalah Islam. Artinya orang yang non muslim itu wajib tidak berpuasanya? Tidak wajib ya. Makanya kita tidak boleh mengolok-olok orang non muslim yang tidak berpuasa, karena memang mereka tidaklah wajib. Nah, syarat yang wajib berpuasa yaitu orang tersebut harus Islam. Adapun orang yang murtad itu orang yang tadinya masuk Islam kemudian pindah keyakinan, keluar dari Islam, murtad, maka orang tersebut tetap punya kewajiban menjalankan puasa. Dalam arti ketika orang yang murtad itu masuk Islam lagi, maka puasa yang kemarin ditinggalkan itu harus diqadha. Nah, berbeda dengan orang yang non muslim, yang bukan orang Islam. Ada orang non muslim. Nah, kemudian tahun 1442 ini pada Ramadan kali ini masuk Islam. Maka selama dia menjadi non muslim, berapa tahun yang ditinggalkan puasa itu tidak wajib diqadha. Nah, berbeda dengan orang yang murtad tadi. Ketika orang yang murtad itu masuk Islam, maka tahun-tahun yang dilewatkan, puasa wajib yang dilewatkan itu harus diqadha. Itu perbedaannya orang yang murtad dengan orang yang non muslim. Jadi syarat yang pertama yaitu Islam. Artinya orang yang non muslim itu tidak wajib melakukan puasa, sementara dan tidak wajib mengqadha ketika dia masuk Islam. Sedangkan orang yang murtad itu wajib mengqadha
puasa-puasa yang telah ditinggalkannya bila dia masuk kembali menjadi Islam. Syarat yang kedua yaitu baligh. Baligh sehingga anak kecil yang belum baligh maka dia tidak wajib melakukan puasa walaupun puasanya nanti sah. Artinya anak yang sudah tamyiz itu puasanya sah tapi tidak wajib ya. Nah, tapi kalau yang sudah baligh itu puasanya wajib. Yang ketiga, Islam baligh, yang ketiga adalah berakal. Dia Islam, kemudian sudah mencapai usia baligh, juga dia berakal. Artinya bisa membedakan. Jadi bagi mereka yang tidak punya akal, dalam arti orang gila, itu tidak wajib melakukan puasa. Itu kalau gilanya tidak sengaja ya, artinya dengan sendirinya. Beda lamun ana wong ilang akale, akal kesadarannya hilang tapi karena kecerobohan dia. Misal ana wong Islam usianya sudah baligh, dia berakal, kemudian dia mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan hilang kesadarannya. Nah, maka dia masih wajib berpuasa sebab hilang kesadarannya itu disengaja dan karena kecerobohan dia. Beda dengan yang tidak disengaja, misalkan tidak sengaja memakan atau minum sesuatu kemudian dia hilang kesadaran, itu tidak wajib berpuasa. Tapi ketika hilangnya akal atau hilangnya kesadaran itu disebabkan karena kecerobohan atau karena meminum minuman keras atau apa, maka dia masih tetap punya kewajiban melakukan puasa. Nah, kalau anak-anak yang belum baligh itu walaupun belum wajib berpuasa, nanti kita sebagai orang tua itu harus melatih, mendidik untuk berpuasa, karena supaya ketika anak tersebut mencapai dengan usia baligh, dia sudah terbiasa, sudah terlatih menjalankan puasa sehingga tidak ada keberatan. Ini biasanya anak usia 7 tahun itu ya, 7 tahun, 6 tahun itu kalau belum dilatih berpuasa, nanti ketika dia sudah baligh, sudah 12 tahun, ini akan merasa kesulitan, merasa berat menjalankan puasa 1 hari, itu karena tidak dididik sejak awal. Oleh karena itu agama menganjurkan anak yang belum baligh walaupun tidak wajib berpuasa, tapi orang tua harus mengarahkan atau melatih mereka untuk berpuasa. Karena tujuannya tadi, ketika dia sudah mencapai baligh, maka dia sudah terlatih dan terbiasa menjalankan ibadah berpuasa. Yang keempat, yaitu syarat wajib berpuasa mampu berpuasa. Artinya bagi mereka yang sedang sakit atau pekerja yang berat itu tidak wajib berpuasa, karena tapi dalam sakit yang sekiranya parah ya, sakit yang parah atau sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu mereka tidak wajib berpuasa karena dianggap tidak mampu. Atau orang bekerja berat banget. Nah, tapi jangan menjadi alasan pekerjaan itu akan menggugurkan sebuah kewajiban. Artinya di samping kita bebas dalam memilih pekerjaan, kedua, biasanya puasa itu ya, kuat dan tidak kuatnya itu tergantung pada
pada apa? Pada niat. Faktanya banyak pekerja berat yang mampu menjalankan puasa dengan aktivitas yang begitu padatnya. Dan tidak sedikit orang yang tidak bekerja, katakanlah orang yang pengangguran, tapi mereka tidak berpuasa. Artinya kekuatan puasa itu lebih dominan pada niatnya. Ketika niat kita kuat, rintangan apapun yang akan dihadapi, termasuk pekerjaan ini dan itu, akan bisa dilewati. Sebaliknya, ketika niatnya itu lemah, tidak kuat, maka mereka tidak akan mampu menjalankan ibadah puasa. Syarat yang terakhir, yang berapa? Bukan yang terakhir. Syarat orang yang wajib berpuasa itu harus suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan ya. Artinya perempuan yang sedang haid atau sedang nifas, mereka tidak diwajibkan berpuasa, maka haram puasanya. Nah, tapi nanti wajib apa? Ya baca don, wajib apa? Wajib diqadha. Yang kayak kemarin itu ketika masuk bulan Ramadan, kemudian di awal Ramadan atau pertengahan atau akhir Ramadan itu datang tamu bulanan. Nah, maka seketika itu puasanya menjadi gugur dan batal ya. Ya, misalkan puasa nih, hari ini puasa, jam 10 kedatangan tamu. Nah, ini puasanya dengan sendiri menjadi batal. Artinya kewajiban dia berpuasa itu gugur. Yang terakhir, syarat yang terakhir, orang yang wajib berpuasa yaitu dia harus menjadi penduduk tetap atau orang mukim. Artinya tidak wajib berpuasa bagi musafir. Orang yang sedang bepergian itu tidak wajib untuk berpuasa. Seorang yang musafir yang dalam bepergian itu mereka boleh meninggalkan puasa, artinya tidak berpuasa walaupun dia mampu. Ya, artinya itu sebuah keringanan bagi seorang musafir, meskipun dia itu mampu dalam menjalankan puasa, tapi agama tidak mewajibkan mereka yang sedang bepergian. Tentunya ini bepergian yang dalam sifat mubah ya. Sejen karo wong bepergian itu karena arepan ngerampok, arepan melakukan aktivitas yang diharamkan, itu tetap dia wajib berpuasa. Mungkin hanya itu saja kesempatan pada kali ini kuliah subuh, yaitu tentang syarat wajib berpuasa. Mari kita ulangi lagi. Yang pertama adalah apa? Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, mampu. Kelima, suci dari haid dan nifas. Keenam, Priben? Yang keenam apa? Apa? Awas, ada yang keliru nih. Yang keenam apa? Orang yang mukim atau penduduk tetap. Nah, artinya orang musafir itu tidak wajib berpuasa. Bukan musafir atau bukan musafir. Ya, ada di Bakabilikan puasa makan Bang Jakarta. Yang kone orang likut taman puasa ya. Kiranya cukup untuk kali ini.
Dari saya mengucapkan beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu karena kekurangan dan kekhilafan saya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.